bawakan pada kesempatan siang hari ini, saya beri tema hanya untuk bertemu. Hanya untuk bertemu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ketika masih di dalam dunia ini, ada suatu kisah dalam firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus harus melalui Samaria, ya Bapak Ibu, sehingga dia bertemu dengan perempuan Samaria. Kita sama-sama sudah tahu kisah ini. Di dalam Yohanes 4 ayat 1-42, di situ diberikan judul Lembaga Alkitab Percakapan dengan Perempuan Samaria. Ya, jadi Tuhan Yesus ayat 3 di situ diterangkan bahwa ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4 kita lihat bersama-sama, dikatakan di sana ia harus melintas daerah Samaria. Kita perhatikan kata harus di sini. Kalau saya kemudian belajar Bapak Ibu bahwa Alkitab bahasa asli Perjanjian Baru bahasa Yunani, di situ dikatakan harus tetapi berjalan melalui Samaria. Ya, ada kata tetapi. Jadi ternyata ini menggambarkan bahwa sesungguhnya itu bukan jalan satu-satunya, tetapi harus Tuhan lewat di situ. Mari kita perhatikan Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pengertian seperti ini. Ada jalan umum yang biasanya mereka lalui. Bapak Ibu tahu bahwa orang Samaria itu dibenci, ya, sangat dibenci. Karena mereka itu banyak pikirannya bangsa Yahudi bahwa Samaria itu merupakan bangsa yang kafir atau bangsa yang sudah bercampur karena perkawinan campur, sehingga penyembahan mereka itu kepada ilah-ilah lain. Mereka menganggap bahwa orang Samaria itu najis. Ya tahu sendiri Bapak Ibu, kami sempat ke sana, betapa sombongnya mereka, bangsa Yahudi ini. Ya, sehingga Bapak Ibu kalau mereka akan melakukan perjalanan, ya mereka akan melakukan perjalanan, mereka tidak akan melalui Samaria untuk seperti perjalanan yang Tuhan Yesus lalui meninggalkan Yudea untuk kembali ke Galilea. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi di sana dikatakan tetapi harus Tuhan melewati Samaria karena ada suatu kepentingan Tuhan di sana. Amin. Tidak pernah ada kebetulan bagi Tuhan kita. Tidak pernah kebetulan. Semuanya ada rencana dan tujuan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 5, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Ia duduk, bayangkan Bapak Ibu, duduk, dan seterusnya hari kira-kira pukul 12. Dan Bapak Ibu tahu, ayat selanjutnya menerangkan bahwa perempuan Samaria datang ke tempat itu untuk menimba air. Sementara sebelumnya ternyata murid-murid telah meninggalkan Tuhan Yesus sendirian di sana. Tuhan Yesus duduk di jam yang sama untuk menanti. Di jam 12 itu ada perempuan Samaria yang akan datang di situ. Inisiatif dari Tuhan untuk menunggu, dan setiap pertemuan dengan Tuhan atur menjadi sebuah pertemuan yang pribadi saya dan saudara dengan Tuhan kita, tanpa orang lain. Itu sebabnya kenapa Tuhan mengizinkan pandemi ini, supaya kita boleh mengerti bahwa perkumpulan seperti ini dalam kejemaatan beribadah itu penting. Tetapi apakah engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika firman Tuhan itu sampai ke dalam rumahmu, sampai ke dalam kamar tidurmu?
Seperti yang sudah disaksikan oleh suami, bagaimana Tuhan membentuk kami melalui pandemi ini. Rencana Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya. Tetapi Tuhan tidak melewati jalan yang lazim, tetapi Tuhan melewati jalan yang tidak lazim untuk berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sana dikatakan ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ingat, di situ diterangkan dalam Alkitab apa? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Selama hampir 400 tahun sampai pada kisah itu, orang Yahudi begitu jijiknya dengan orang Samaria. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya untuk bertemu dengan perempuan Samaria, Yesus menyimpang dari ucapannya. Dia tidak hanya menyimpang dari jalannya, dia juga menyimpang dari ucapannya. Mari kita lihat, kita ingat pada Matius 10 ayat 5, ketika dia mulai pertama memanggil murid-muridnya. Di situ dikatakan sebelum Yesus mengutus, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau apa? Masuk ke dalam kota orang Samaria. Yesus sendiri yang mengatakan ucapan larangan ini. Tetapi kenapa kemudian Yesus membatalkan ini? Saudara harus ingat, setiap apa yang Tuhan firmankan, ada pesan-pesan yang indah bagi kehidupan saya dan saudara. Murid-muridku, engkau tidak perlu ke sana, engkau tidak perlu datang ke Samaria. Aku sendiri yang akan datang ke sana. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan pada saat itu murid-murid belum dilengkapi dengan kekuatan, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, sehingga pemutusan ini Tuhan masih prioritaskan kepada bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk membatalkan ucapannya dan bukan juga untuk mempercepat supaya tiba. Ya, Yudea melewati sungai Yordan dan kemudian sampai ke Galilea. Tujuan mereka itu menempuh 6 hari. Nah, kemudian Yesus menyimpang dari Yudea Samaria dan kemudian ke Galilea itu hanya 3 hari. Mungkin orang akan melihat bahwa oh, Tuhan Yesus cari jalan yang pintas. Tidak. Ya, sekali lagi tidak. Karena Tuhan bekerja dalam tujuannya. Karena ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan dari seorang perempuan Samaria ini, yang kita kenal bersama, ya, bahwa dia sudah mempunyai beberapa suami dan suami yang ada padanya ini bukan juga suaminya. Tetapi sungguh, Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertemuan dengan Tuhan Yesus secara pribadi mengubah kehidupannya sehingga dia pergi kepada semua yang ada di kota itu. Amin. Dia bersaksi, saya sudah melihat Mesias. Dan luar biasa pemakaian Tuhan bagi perempuan ini. Mereka yang tadinya hanya mendengar dari kata perempuan ini, mau mengaku dan bersaksi, kami sudah melihat sendiri, mengalami sendiri perjumpaan kami dengan Tuhan, dengan Mesias itu. Baiklah, dalam kehidupan saya dan saudara, kita boleh menjadi saksi. Jangan keselamatan kita dari Tuhan yang adalah kasih karunia kita pakai sendiri. Mari kita bersaksi dan pastikan kesaksian kita juga boleh menjadi remah bagi kehidupan orang lain, sehingga orang lain juga mengalami pengalaman yang indah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tinggalkan perempuan Samaria. Mari kita
Dan di situ dikatakan Bapak Ibu, setelah Yesus bangkit apa? Pagi-pagi. Jadi Yesus sudah bangkit dulu, kemudian Maria datang kepadanya. Dalam pengertian bahwa Tuhan Yesus menunggu Maria Magdalena. Di dalam Yohanes 20 ayat 1 di sana dikatakan pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Dan selanjutnya ada perjumpaannya dengan Tuhan yang sudah bangkit. Mari kita lihat, Tuhan ingin menunggu engkau pagi-pagi. Tetapi adakah kerinduanmu mengutamakan Tuhan, yang merespon setiap panggilan Tuhan? Saya tahu Tuhan menunggu saya di sana pagi-pagi. Saya mau bangun pagi-pagi untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mungkin bangun pagi-pagi kita akan berkata, oh iya, ya besok pagi. Betul. Tetapi ini juga bicara bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita cari untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin bukan pagi-pagi. Dalam kesempatan apa kita di jalan mungkin. Mari kita berdoa supaya Tuhan hadir di setiap kesempatan hidup saya dan saudara pagi-pagi, Bapak Ibu. Dan ketika firman Tuhan mencatat mula-mula untuk bertemu Maria Magdalena, Tuhan harus pagi-pagi bangun karena dia tahu bahwa Maria Magdalena mencarinya di sana. Saya yakin dan percaya Tuhan menunggu saya dan saudara. Dia berinisiatif untuk saya dan saudara. Tetapi apakah kita merespon itu? Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mula-mula juga ini bicara tentang Tuhan mengutamakan Maria Magdalena. Dia adalah orang pertama yang melihat Tuhan Yesus bangkit, yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, yang Tuhan menyatakan menampakkan diri yang pertama kepada Maria Magdalena. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia menyaksikan sendiri. Ini bicara tentang Tuhan mengutamakan Maria Magdalena. Dan mari kita boleh sadar dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan juga mau mengutamakan saya dan saudara. Tuhan mau memprioritaskan kita. Asal kita mengawali hidup, mengawali hari dengan mencari Tuhan. Dan Maria bukan orang yang penakut. Kenapa murid-murid yang lain, bukan murid yang pertama, melihat Tuhan? Karena mereka takut, Bapak Ibu, dicari nanti oleh prajurit-prajurit Romawi. Tetapi Maria bukan tipe penakut. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan, itu yang menguatkan saya dan saudara. Ya, Bapak Ibu. Dan dia apa? Meninggalkan kenyamanannya. Kalau kita mencari Tuhan, mari kita meninggalkan segala kenyamanan saya dan saudara. Kita bertindak. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, ada pribadi yang ketiga yang ingin saya bagikan ketika Tuhan bicara bagi saya untuk disampaikan pada kesempatan ini. Tuhan ingatkan tentang Petrus. Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Petrus yang begitu dominan, murid yang bersemangat. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Dan tahukah saudara, hanya untuk bertemu seorang Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus, Tuhan Yesus harus datang kemana? Ke Danau Galilea. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Danau Galilea, lalu saya tahu bahwa ada 5 nama untuk danau ini. Ada yang menyebut Danau Tiberias, Genesaret, Kinerot. Ya, saya baru tahu ketika saya ada di sana, Bapak Ibu. Nah, mari kemudian kita melihat, bukankah firman Tuhan sudah menuliskan di sana oleh penulis Lukas dan 1 Korintus itu, Bapak Ibu, dari Paulus, bahwa Tuhan Yesus
sudah pernah bertemu dengan Petrus secara pribadi setelah kebangkitannya. Di dalam Lukas 24 kita temukan ayat 34, kata mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ya, dalam Lukas ini dikatakan sudah bangkit walaupun tidak dikisahkan dalam satu kisah paket, tetapi dijelaskan sudah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Dan dalam 1 Korintus 15 ayat 5 di situ dikatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Secara pribadi ternyata Tuhan sudah menampakkan diri kepada Petrus. Diakui dalam firman Tuhan yang kita sudah baca. Bahkan 2 ayat itu artinya 2 saksi sah, ya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian pertemuan dengan Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan menampakkan diri juga kepada Petrus di antara murid-murid yang lain. Mari kita lihat pertama dalam Yohanes 20 ayat 19, itu di mana? Di dalam rumah atau ruangan sehingga mereka perlu mengunci pintu. Di dalam ruangan juga atau di dalam rumah, dalam Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Dan ini merupakan penampakan Tuhan Yesus kepada Petrus bersama murid-murid yang lain ketiga kali. Di mana? Di Danau Galilea. Apa kepentingan Tuhan sampai harus bertemu dengan Petrus di tempat itu? Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, danau air tawar terbesar di Israel adalah Danau Galilea. Dan danau air tawar terendah di Israel, di dunia juga adalah Danau Galilea. Tapi kita tidak akan sampai ke sana, tetapi yang menjadi perhatian saya bahwa kemungkinan besar bahwa perjumpaan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus itu di danau ini adalah kali yang keempat, ya, secara pribadi dengan murid-murid yang lain dalam ruangan dan di tempat ini di Danau Galilea. Dan menjadi pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak cukup menampakkan diri kepada Petrus pada penampakan-penampakannya sebelumnya, baik secara pribadi maupun dengan teman-teman murid-murid yang lain, ya. Kemudian mengapa hanya untuk bertemu seorang Petrus Tuhan mengulangi penampakan dirinya dan memilih di Danau Galilea? Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan membawa saya pada pengertian ini, bahwa hanya untuk bertemu Petrus Yesus pergi ke Danau Galilea itu bicara tentang apa? Karena di situ tempat, ya, bukan dalam rumah, suasana dan aktivitas yang sama persis ketika Petrus pertama kali dipanggil oleh Tuhan mengikuti Tuhan. Ya, itu tempat, suasana, aktivitas. Karena ketika Tuhan datang di situ, mereka sedang mencari ikan. Kita tahu bersama, Petrus dipanggil ketika aktivitas ini di Danau Galilea. Dalam Matius 4 ayat 18 sampai 19 di situ diterangkan. Dan yang kedua, untuk apa? Sesuatu hal yang luar biasa. Karena Tuhan ingin datang kepadanya untuk memulihkan Petrus. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. 3 kali juga Tuhan tanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu. Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu pengalaman supranatural yang indah bersama dengan Tuhan yang dialami Petrus. Apa yang dia lakukan pada waktu yang lampau, yang membuat dia menangis dan menyesal, yang mungkin mengintimidasi kehidupannya, Tuhan pulihkan. Amin. Apa yang mengintimidasi saya dan saudara di masa lalu? Kesalahanmu, dosamu. Ingat, Tuhan bela-belain untuk bertemu seorang
menjumpai Tuhan Yesus untuk membereskan dan memulihkan kehidupanmu. Selama saya dan saudara masih hidup, mungkin ada saudara dan teman-teman kita yang sudah berpulang ketika pandemi. Tidak tahukah saudara bahwa itu adalah kesempatan untuk engkau mengalami pemulihan dengan Tuhan? Engkau masih ada sampai saat ini. Jangan engkau pernah merasa dirimu tidak berarti lagi karena sesuatu yang kau kerjakan pada masa lalumu. Bayangkan murid yang begitu dominan dan berani ketika melihat Yesus akan disalibkan, dia bilang, tidak, aku tidak kenal dia. Bagaimana perasaan Yesus? Bisakah Anda menjadi pada posisi Tuhan Yesus? Ya, yang begitu berapi-api, saudaramu misalnya, oh saya mengasihi engkau, suamimu misalnya, kemudian pada saat terakhir saudara bilang, oh enggak kenal. Tetapi Tuhan penuh dengan kasih setia, amin. Haleluya. Dia perlu datang di Danau Galilea. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Petrus, untuk kembali memulihkan panggilan Petrus. Dia ingin bertemu dengan Anda pada pagi hari ini. Dia konsen dengan panggilannya bagi saya dan saudara. Tidak pernah gagal. Rencana Tuhan, mari responi. Haleluya. Puji Tuhan. Engkau ingat kapan pertama kali engkau bertemu? Mungkin dalam pekerjaanmu, dalam aktivitasmu. Di mana engkau pertama kali bertemu dengan Tuhan? Tuhan akan ingatkan engkau. Tuhan akan hadirkan engkau dalam suasana itu untuk mengingat bahwa Dia ada di sana dan Dia ada saat ini bagi saya dan saudara. Dan juga Tuhan ingatkan, Tuhan akan selalu memurnikan engkau dalam panggilan yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara. Dia tidak pernah gagal, Bapak Ibu. Dan yang ketiga yang Tuhan boleh tahu bahwa apa, Bapak Ibu? Kenapa tidak pada pertemuan ya pribadi dengan Petrus, kemudian Tuhan memulihkan dia dengan 3 kali penyangkalan dan 3 kali pemulihan itu. Kenapa waktu itu tidak dilakukan Tuhan dan bahkan pun tidak dicatat Tuhan dalam firman-Nya? Karena apa? Tuhan ingin itu dilihat, disaksikan juga orang-orang lain. Amin. Haleluya. Bisa kita pahami sampai sini, Bapak Ibu? Tempatnya iya, pemulihannya iya, dan ada orang lain itu bicara apa? Ada saksi bahwa ada keistimewaan yang Tuhan nyatakan bagi seorang Petrus. Dan itu harus disaksikan. Ini bicara apa? Ada hal istimewa yang Tuhan berikan dalam saya dan saudara secara pribadi yang harus diakui oleh orang lain. Kalau ada yang jadi hamba Tuhan di sini, yaitu keistimewaannya dia. Kalau dia bisa menyanyi, yaitu keistimewaannya dia. Dan setiap kita istimewa di mata Tuhan, dan ada keistimewaan yang Tuhan berikan. Amin. Kita perlu mengakui orang lain dengan setiap berkat dan keistimewaan dari Tuhan, dengan setiap karunia dari Tuhan. Kita perlu menyaksikan dan kita mengakui, tetapi kita juga harus yakin dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak perlu iri dengan mereka. Pemakaian Tuhan juga bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus diberi tugas pelayanan untuk menjadi gembala jemaat-jemaat Tuhan. Haleluya. Mari kita kemudian ingat panggilan kita. Kita dipulihkan dan kita boleh menyadari keistimewaan kita, dan kemudian juga kita mengakui keistimewaannya orang lain. Yang terakhir, pribadi yang terakhir, pribadi yang keempat. Tadi pribadi yang pertama itu bicara waktu Tuhan Yesus ya masih hidup. Kedua, Tuhan Yesus pertama bangkit kali pertama. Ketiga, penampakan selanjutnya. Ada hal menarik bahwa menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu tetap sama dahulu, sekarang, sampai selamanya. Ketika dia ada di dalam dunia ini, ketika dia bangkit, dan bahkan Bapak Ibu,
hanya untuk bertemu seorang pribadi ini. Tuhan Yesus turun dari sorga. Siapa pribadi itu? Paulus. Kita tahu bersama Paulus itu orang yang menganiaya orang Kristen. Mari kita lihat Bapak Ibu, saudara punya kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Saya mencatat di sini, Rasul Paulus berasal dari sebuah keluarga Yahudi dari suku Benyamin dalam Roma 11 ayat 1. Ia memegang adat istiadat dan agama Yahudi dan kemudian dididik sebagai seorang Farisi. Dalam Filipi 3 ayat 5 itu diterangkan, satu kaum Yahudi yang menaati hukum Musa dengan sangat ketat, kaum yang berusaha melindungi anak mereka dari kenajisan orang non-Yahudi. Mereka benci sekali orang non-Yahudi. Dan di dalam rumah ia berbahasa Aram, sebuah bahasa daerah Ibrani yang merupakan bahasa resmi Yehuda. Tetapi dia mendapat kewarganegaraan Roma karena ternyata orang tuanya berpindah di Roma dan dia lahir di sana. Otomatis dia akan menjadi warga negara Roma. Sama seperti orang kalau lahir di Amerika, ya Bapak Ibu, ada negara-negara yang seperti begitu. Nah, ia lahir di kota Tarsus, sebuah pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Yunani di tanah Kilikia, seperti yang dicatat dalam Kisah 21 ayat 39. Sekarang itu Turki. Yang memberinya kewarganegaraan Romawi, mereka adalah orang-orang yang kaya. Dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 28 situ tersirat, sebab mereka dapat memberikan pendidikan yang baik kepada Rasul Paulus, menjadi murid dari guru Taurat yang sangat dihormati, yaitu Gamaliel. Sejak kecil ia belajar bahasa Yunani, bahasa pergaulan di Tarsus. Apa yang ingin Tuhan ingatkan bagi saya dan saudara? Ya, hanya untuk bertemu dengan seorang Paulus, untuk mengerjakan pertobatan bagi Paulus. Yesus yang sudah terangkat ke surga harus turun ke bumi. Bapak Ibu, kita lihat bahwa seorang Paulus adalah orang penganiaya. Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ya, dia punya nama dua. Bapak Ibu, nanti saya terangkan kemudian. Dia sangat benci seperti apa yang ditanamkan oleh orang tuanya. Kalau non-Yahudi itu najis, benci. Bapak Ibu saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi pertemuannya dengan Tuhan Yesus ketika dalam perjalanannya menuju Damsyik dengan rencana untuk menganiaya orang-orang Kristen. Di situ di ayat 2 pada Kisah Rasul ayat 3 Kisah Rasul 9, dalam perjalanannya ke Damsyik ketika dia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia dan selanjutnya. Ingat Bapak Ibu, dalam perjalanan itu ketika ia sudah dekat kota itu. Ini bicara juga apa? Kalau ada orang yang ingin mencelakakan kita, belum sampai Tuhan sudah batalkan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam pribadi Rasul Paulus. Ini bicara apa? Bahwa Tuhan tidak mau membiarkan dia untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada kasih karunia buat seorang Rasul Paulus, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, saya kemudian baru mengerti kenapa Paulus itu bisa berbahasa Yunani dan juga bisa berbahasa Ibrani. Jadi karena itu dia sekolahnya di Roma yang bahasanya Yunani, ya Bapak Ibu. Ternyata ini bicara tentang apa? Tuhan mempersiapkan Paulus untuk dipakai dengan luar biasa. Ada berkat dan kecerdasan Paulus itu luar biasa. Dan saya yakin dan percaya dalam kehidupan saya dan saudara ada potensi yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Dalam pemakaian Tuhan bagi kita, kita tidak akan jalan sendiri tanpa bekal, tanpa pegangan.
ada potensi yang Tuhan berikan menjadi kelebihan saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan akan memakai saya dan saudara. Dia akan melengkapi kehidupan saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menguasai bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani itu perjanjian lama ya, bahasa aslinya. Dan kemudian dia menguasai bahasa Yunani yang dipakai, yaitu bahasa Greek untuk perjanjian baru. Jadi itulah sehingga pendekatannya kepada non-Yahudi menjadi lebih kuat, menjadi klik. Dan kenapa Bapak Ibu? Walaupun sejak kecil dia memiliki nama Ibrani Saulus, ia memilih untuk menggunakan nama Romawinya Paulus, mengingat tugas yang diembannya untuk menyatakan kabar baik kepada orang-orang yang non-Yahudi. Lebih mendekat, ya, kita berbaur. Jadi Bapak Ibu, kalau pelayanan di tempat yang biasa-biasa, datang yang biasa-biasa, ya, membawa kabar yang luar biasa tapi biasa-biasa. Kalau datang di pelayanan yang di desa, jangan bicara-bicara bahasa Inggris Bapak Ibu. Saya dapat tadi malam itu, suami lagi nonton selama mempersiapkan khotbah ini, saya juga dengar karena di sebelah ruangan kantor suami lagi dengar juga ada firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan. Dia bilang kalau di tempat-tempat terpencil, karena dia bicara di sekolah tinggi ya, waktu itu SDT, dia bilang kalian ini mau menjadi seorang pengkhotbah, kalau di daerah yang ya di desa-desa begitu, jangan angkat majesty gitu Bapak Ibu, orang tak mengerti ya. Bapak Ibu bisa paham? Kita bisa menempatkan diri. Puji Tuhan, haleluya. Dan itu juga yang Tuhan lihat. Dan pertemuan dengan Tuhan Yesus bagi seorang Paulus itu mengubahkan kehidupannya secara pribadi. Tetapi ingat juga, dia mempunyai produktivitas tinggi. 14 kitab atau surat yang ada di dalam 27 kitab perjanjian baru, bukankah itu ditulis sama Rasul Paulus? Kita lihat ada 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius dan 2 Timotius. 14 kitab diyakini itu adalah tulisan dari Rasul Paulus. Bapak Ibu, juga Titus, Filemon dan Ibrani. Mari kita kemudian melihat dari setiap pribadi-pribadi ini hanya untuk bertemu dengan mereka. Yesus datang untuk melihat engkau, tidak peduli siapa engkau. Amin. Siapa perempuan Samaria? Tuhan tidak peduli. Yang kedua, Tuhan Yesus itu datang hanya untuk bertemu dengan kita di waktu yang kita butuhkan. Maria Magdalena mau bertemu Tuhan di pagi-pagi hari. Tuhan hadir dalam kehidupan yang pagi-pagi. Di waktu yang tepat untukmu, Tuhan akan kerjakan bagi engkau. Amin. Haleluya. Dan hanya untuk bertemu dengan kita, Tuhan mau datang dalam kehidupan kita, dalam kondisi kita, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita. Tuhan mau datang di mana kau berada, di mana kau beraktivitas. Amin. Di dalam bisnismu, di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, Tuhan mau ada di sana. Dan di mana engkau berada, Tuhan mau ada di sana juga untuk engkau. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya untuk bertemu dengan kita. Yesus tidak melihat setiap dosa dan kesalahan kita, walau dosa kita merah bagai kermesi. Sekali lagi saya tegaskan, ini adalah kesempatan bagi saya dan saudara. Engkau masih hidup, ingat, ketika engkau sudah mati, tidak ada kesempatan lagi
Selagi engkau masih hidup, Tuhan mau bertemu dengan engkau. Mari responi itu. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Perempuan Samaria kemudian menjadi saksi di kotanya. Di dalam lingkungannya, mari kita kemudian sama seperti perempuan Samaria menjadi saksi di mana kita tinggal, di lingkungan kita, di desa, di kota, di negara kita mau jadi saksi. Amin. Maria Magdalena menjadi saksi kepada murid-murid yang lain. Jangan lupa, ketika engkau mau menjadi saksi bagi orang lain, bahkan bagi negaramu, ingat, jadi saksi dulu bagi saudara-saudaramu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan pemakaian Tuhan akan berlimpah-limpah luar biasa ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dan pemakaian Tuhan juga akan luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita kemudian Bapak Ibu melihat setiap potensi yang ada dalam kehidupan saya dan saudara, kita pakai untuk memuliakan Tuhan dalam rencana Tuhan. Kita boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya tibakan di sini firman Tuhan. Seri ini kita mengangkat pujian yang berkata, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Sambil musik dan singa mempersiapkan lagu yang akan kita sama-sama nyanyikan pada siang hari ini, mari kita tetap berdoa Roh Kudus menjadikan firman Tuhan rema dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa Bapa itu